Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Aku sehat, aku ceria, aku semangat. Aku semangat. Semuanya semangat belajar ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, yang kita pelajari tema 7. Mas Faiz, ada yang berbeda dengan Mas Faiz. Timut dulu ya sama Bu Deni ya, biar tidak berisik. Oke, yang kita pelajari tema 7, kita sudah masuk subtema 3. Tentang apa Bu Deni? Tentang kebersamaan di tempat bermain. Ya, kalau minggu lalu kebersamaan di sekolah, sekarang kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Are you ready? Jawabannya yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Semangat sekali anak-anak kelas 2A ya. Yang kita pelajari masih mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu, lalu tentang dongeng binatang, dan kata sapaan pada dongeng. Matematikanya masih tentang pecahan. Kalau SBDB-nya kita belajar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Oke anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan anak-anak ini? Apa yang dilakukan Siti? Bermain. Iya, mereka sedang bermain. Bermain di taman. Dibacakan Bu Deni ya. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar permainan kucing dan tikus? Pernah. Iya. Pernah. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar cerita kucing dan tikus? Belum. Kenapa sih tikus itu selalu bermusuhan sama kucing? Seperti film kartun apa itu yang ada kucing dan tikusnya? Yang suka berantem? Jerry ya. Kenapa selalu Tom itu selalu mengejar Jerry? Nah, dia ingin memakannya. Nah, kenapa? Kenapa mereka bermusuhan? Nah, ayo kita dengarkan kisah kucing dan tikus. Nah, Bu Deni mau ada 2 orang yang jadi tikus dan kucing. Nah, yang jadi tikus, siapa yang mau? Sebutkan nama. Aku. Saya kok.
Mbak Bintang sama Mbak Iren. Iya. Ya. Oke, Mbak Iren mau jadi tikus, Mbak Bintang jadi kucing. Iya. Bu Deni yang bacakan itunya. Prolognya ya. Oke, siap. Kisah apa itu? Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu mengikuti. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing. Ayo Mbak Iren. Hai kucing. Ada apa? Mari kita makan ikan asin. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Itu di sana di kandung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan. Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepat kau melompat dan menerima. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah itu ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar. Ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu. Dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kucing. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan, saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Ikan asin, sin. aduh, Saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing saya bukan ikan asin. Ikan asin, meong. kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Nah, disinilah asal mula kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus. Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Iya, karena yang jatuh tadi bukan ikan asin, tapi yang jatuh tadi siapa?
Tikus. Jadi kucing mengira tikus itu ikan asin, akhirnya diterkam dan dimakan. Ya, makanya anak-anak, kalau kita bersahabat, lalu kita bersepakat dengan teman kita, kita harus menepati kesepakatan itu, menjaga amanahnya dengan baik. Jangan sampai menipu atau memohongi teman kita ya. Ayo kita ke taman, ternyata kamu tidak datang ya, kayak gitu. Itu menipu namanya, padahal kita sudah kesepakatan bermain di taman tapi kalian tidak hadir. Nah, kalaupun tidak hadir, anak-anak harus mengabari temannya ya. Seperti itu. Nah, sekarang ayo kita jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kisah kucing dan tikus. Nomor 1 dibaca Mbak Izas. Yang keras. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Apa yang dicari? Ikan asin. Ya, nomor 2 Mas Tino. Mana Mas Tino? Ya. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di mana Di saya? rumah Pak Tani. Ya, betul. Di rumah Pak Tani. Selanjutnya yang nomor 3 dibacakan oleh Mbak Noni. Ayo Mbak Noni. Dinyalakan. Kurang menemukan makanan. Siapa yang curang? Iya, betul, tikus. Nomor 4 dibaca Mbak Nabila. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Mengapa sayang? Karena ikan asinnya dimakan sama tikus. Iya, karena tikus telah menipu kucing. Ia memakan sendiri ikan asinnya. Padahal ngajak kucing, tapi kucing nggak dibagi. Nomor 5 dibaca siapa ya ini? Yang belum. Mas Hisyam, ayo sayang, Mas Hisyam nomor 5 dibaca. Kucing dan tikus, ayo. Apa kesepakatannya? Tikus mengajak makan ikan asin. Iya, tikus mengajak ikan asin, tapi kesepakatannya adalah tikus memanjat ke atas dan kucing apa? Menunggu di bawah. Oke, selanjutnya. Nah, cerita tadi ada kata sapaan. Nah, kata sapaan itu seperti ini. Hai Bintang. Apa kabar Iren? Nah, seperti itu. Hai Hisyam, coba kemari. Ada nama panggilan temannya. Apa itu? Oke. Ya. Jadi kata sapaan itu menyapa, memanggil temannya, ya, memanggil orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus. Apa kata sapaannya? Hai tikus. Iya. Nah, tikus ya. Yang nomor 2 dibaca Mas Faiz. Saya Mas Faiz. Kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah apa? Manggil hai apa? Kucing. Iya, Hai manggilnya kan kucing. kucing.
kucing gitu aja. Itu kata sapaan, panggilan ya maksudnya di sini. Nomor 3 Mbak Iren, ayo dibaca. Kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah. Nah, apa yang lain? Kucing memanggil tikusnya tadi apa waktu terjatuh? Tikus memanggil kucing. Apa? Ikan asin, ikan asin, ikan asin, gitu kan? Nah, padahal itu tikus. Nah, nomor 4, tulislah kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Banyak ya tadi ya. Nah, Ayo ini. kita mencari makan. Ayo kita mencari makan ikan asin ya, seperti itu. Atau hai kucing, ini kalimat sapaannya ya. Nah, anak-anak sudah paham tentang kalimat sapaan? Sampun nggih, alhamdulillah sudah mengerti, semoga semakin pintar. Mas Syam, apakah kau masih mengantuk sayang? Oke, coba selanjutnya kita belajar tentang pecahan. Anak-anak masih ingat pecahan ya? Gimana ya ini? Langsung aja deh. Kemarin kita belajar pecahan setengah, terus pecahan 1/3 dan 1/4. Nah, ini contoh nomor 1. Di sini ada kue. Kuenya, ya. Ini sebenarnya, sebentar. Adiknya nangis, adiknya minta susu. Nah, di sini ada sebuah kue sayang. Sebenarnya ini adalah sebuah kue. Sebuah kue itu dibagi menjadi berapa ini? Bagian yang sama? 2. Iya, betul. Dibagi 2. Bagian yang sama. Ya, tidak boleh berbeda. Kalau ingin memberi temannya ya harus sama. Adil ya. Lalu, satu bagian bertanda X menyatakan pecahan berapa sayang? 1/2. Good job. 1/2 atau setengah. Nah, nomor 2 dibaca Mas Kenzi. Ya, Mas Kenzi. Where are you? Ayo dibaca sayang. Di mute dulu. Di unmute. Unmute. Suaranya enggak masuk Mas Kenzi. Ya, ayo. Nomor 2. Ada berapa? 2. Lanjut, Mas Kenzi. 1 kue. Kue tanda X menyatakan pecahan. Pecahan berapa? 1/2. Oke, good job. Nomor 3, Mas Naufal. Ayo Mas Naufal. Silakan. Di itu dulu ya suaranya, di unmute. Biar keluar Mas Naufal. Nggak tahu caranya ya. Ini sudah di Bu Deni, aks unmute. 3 bagian. Jumlahnya berapa, yang diarsir berapa? 1/4. Mas Naufal, mana ini Mas Naufal? Oke, diganti Bu Deni ya. Mas Jidan dulu. Ayo Mas Jidan. Mas Jidan Abdan Syakur, ayo. Sebuah kue dibagi menjadi bagian 3. Apa itu? 3. Ya, lalu 1 bagian. Ayo.
per 3. 1/3. Ya, betul. Selanjutnya nomor 4, Mas Raffi. Ayo Mas Raffi. Banyak kue ada. Ada berapa ini kuenya? 3. Betul. Terus bawahnya dibaca 1/3. satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Oke, nomor 5 Mbak Adinda Dewi. Ayo yang keras bacanya. Sebuah kue dibagi menjadi 4 Bagian yang sama. Ya, terus bawahnya 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Pinter semua ini kelas 2A. Nomor 6 Mbak Nadine. Ayo dinyalakan Mbak Nadine. kue ada Ada berapa Mbak Nadine? 4. Ada 4. Lalu 1/4. satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Iya, betul. 1/4. Oke, pinter-pinter ya anak-anak ini ya. Coba. Anak-anak, ini di sampingnya ada LKS-nya. Bawa LKS. Coba yang belum diambil LKS-nya sama pensil. Ini LKS sama pensil. Dibuka itu tema 3 ya. Ini tadi belum itu, download sebentar. Downloadkan dulu. Tema berapa, Bu? Tema 7 sayang. Kita kan ada di tema 7 sayang. Halaman berapa, Bu? Halamannya Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Bu? Nggih. Oke, ini carikan dulu sebentar ya. Hanya buku ini enggak ada bukunya juga. Halaman itu sayang. Subtema 3. Coba halaman berapa ya? Ini halaman 63 sayang. Halaman 63 sudah ketemu sayang? Nah, di situ coba anak-anak dilihat ada pecahan ya. Yang bawa sendiri, jodohkan dengan tepat. Nah, disuruh jodohkan bernilai setengah. Nah, yang bernilai setengah apa itu? Buah apa ya yang bernilai setengah itu? Mangga. Ya, semangka ya itu. Ya, terus yang bernilai sepertiga. Buah jeruk ya. Ditarik garis. Ayo, ditarik garis. Selanjutnya, yang bernilai 1/4. Ada berapa itu? Wortel. Terus? Sama ikan. Sama tempe. sama tempe. Sama apa lagi? Sama ikan koi.
sama ikan koi. Iya. Berarti yang seperempat ada jawabannya ada berapa? 3. Ada 3 ya. Sudah semua? Sudah selesai? Oke, ditutup dulu LKS-nya. Kembali lagi ke share screen-nya Bu Deni ya. Gambar dulu. Oke, dilihat itu gambar apa ya? Ini namanya gambar imajinatif dengan tema kebersamaan bersama teman. Nah, anak-anak bisa membuat gambar seperti ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Siti aja bisa. Nah, yuk dibaca dulu. Menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa teman bermain bola. Siti menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, ini dia sketsanya Siti. Nah. Wow. Oh, Siti aja bisa, masa kalah sama-sama kelas 2-nya ya. Langkah menggambar. Nah, yang disiapkan anak-anak adalah alat dan bahan. Apa alat dan bahannya? Ini ada pensil, krayon, dan penghapus, serta jangan lupa buku gambar. Nah, ini namanya karya apa? Karya 2 dimensi apa 3 dimensi? 3 dimensi. Berapa? 2 dimensi. 2 apa 3? Coba tunjukkan pakai jarinya. 2 atau 3? Tunjukkan pakai jarinya. Jawabannya adalah 2. Karena gambar tidak memiliki tinggi, tidak bisa dilihat dari berbagai arah ya. Gambar hanya bisa dilihat di depannya dan permukaannya datar. Nah, yang kedua, lakukan pengamatan dan observasi. Nah, anak-anak mengobservasi itu apa sih Bu Deni? Melihat, mengamati di sekitar anak-anak. Aku tak gambar itu taman di Perumtas. Nah, itu diamati terus digambar. Nah, barulah membuat sketsa atau menggambarnya tadi. Ini sketsa ya namanya, yang belum diwarnai ini sketsa. Lalu diberi warna. Nah, ini warnanya Siti ya. Nah, pasti bisa ya semuanya ya. Nah, anak-anak boleh menggambar apa saja sesuai tema, yaitu kebersamaan bersama teman. Ya boleh, pokoknya temanya kebersamaan. Boleh kebersamaan bersama teman, kebersamaan bermain di tempat bermain. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak bisa mencari di Google ya. Di Mbak Google itu banyak sekali contoh permainan kebersamaan bermain dengan teman-teman. Anak-anak bisa mencontoh gambarnya ya. Tuh, nanti diwarnai ya. Jadi tugas anak-anak ini itu ya, gambar karya imajinatif dan diwarnai. Oke. Selanjutnya, nah ini kita belajar mengelompokkan teman-teman berdasarkan tinggi badannya. Nah, ini misalkan saja ya, Bu Deni sudah kelompokkan. Di sini ada tinggi badan dalam satuan sentimeter ya. Nah, di sini ada tinggi 100 sampai 110, 111 sampai 120. Bu Deni sudah menyiapkan nama teman-teman. Ini contohnya ya. Yang namanya enggak ikut enggak apa-apa ya. Soalnya ini Bu Deni maaf
Nah, contoh saja, ini dikelompokkan Bu Deni, yang tingginya 100 sampai 110 ada Noval dan Jidan, 111 sampai 120 ada Mas Gazi dan Nabila, 121 sampai 130 Faiz, Tino dan Bintang ya. Begitu sampai ini 141 sampai 150 Raffi. Nah, apakah semua tingginya anak-anak ini sama? Tidak ya, tidak sama. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Nah, selanjutnya, ayo pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang. Bu Deni bacakan anak-anak yang menjawab. Oke. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah Saling menghormati. ya. 2. Dengan kebersamaan kita akan dengan kebersamaan di sekolah semua siswa menjadi belajar. Kebersamaan dapat diciptakan dengan Saling menyayangi. Betul. Nomor 5. Contoh sikap kebersamaan yaitu bermain bersama. bermain bersama. 6. Kebersamaan menyebabkan Persatuan. 7. Terakhir, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Kalau kita bercerai runtuh. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih banyak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bu Deni ambil gambar dulu agak cepat ya. Dan disiapkan senyum. Ditunjukkan senyumnya. Jangan lupa 1, 2. Oke. Alhamdulillah ini lumayan banyak yang ikut. Terima kasih ya sayangku. Semangat menggambar ya. Hari ini tugasnya cuma menggambar. Enak enggak menggambar aja? Enak, Bu. Enaknya sedikit ya. Nah, enggak usah banyak-banyak. Tugasnya apa? Menggambar. Dan diwarnai ya di buku gambar nggih. Oke. Terima kasih. Selamat menggambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bye-bye semuanya. Selamat lalu. Terima kasih saya Bunda. Dadah. Tetap semangat semuanya. Terima kasih, Atu. Iya.